Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indi Mazaya dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang teknologi ramah lingkungan. Check it out. Teknologi ramah lingkungan. Kalian tahu gak sih, dahulu nenek moyang kita masih menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai penerangan di malam hari. Berpergian pun masih terbatas karena belum ada kendaraan yang bermesin. Tapi semakin canggihnya dunia, lampu minyak diganti dengan lampu listrik yang lebih terang dan praktis. Berpergian pun lebih mudah karena sudah ada kendaraan bermesin. Kebutuhan listrik dan bahan bakar pun jadi semakin banyak. Bahan sumber energi paling utama yaitu berasal dari energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pemanasan global. Jika tidak segera diatasi, maka lingkungan ini bisa mengancam kehidupan di bumi, karena bisa menyebabkan kekeringan, penyebaran penyakit, gagal panen, dan bencana alam. Supaya hal buruk itu tidak terjadi, dikembangkanlah teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ini adalah memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui dan sedikit menghasilkan limbah. Prinsip ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang, seperti di bidang energi dikembangkanlah pembangkit listrik, seperti energi matahari, energi air, energi ombak, energi angin, ataupun energi panas bumi. Energi tersebut tidak akan habis dan menghasilkan sedikit limbah. Contoh, energi matahari. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Listrik yang dihasilkan bisa disimpan di dalam baterai. Teknologi panel surya ini cocok untuk wilayah Indonesia dengan cahaya matahari yang berlimpah. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya berada di Desa Winaru, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya ada energi gerak air. Air yang ditampung dalam bendungan dan kemudian dialirkan melalui pipa ke tempat yang lebih rendah. Gerak aliran ini akan menyebabkan turbin dari generator berputar, sehingga dapat dihasilkan listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga air adalah PLTA Waduk Cirata yang ada di Jawa Barat. Berikutnya energi ombak atau pasang surut air laut juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Arus air dan perbedaan ketinggian air laut dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Beberapa contoh daerah yang berpotensi memiliki kecepatan arus tinggi adalah Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Energi gerak dari angin juga dapat memutar kincir turbin yang terhubung dengan generator listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga angin berada di PLTB Kabupaten Sidrap, Sulawesi Tengah. Sumber energi lainnya adalah energi panas bumi atau geotermal. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi di dunia. Potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan uap panas dari dalam bumi untuk menggerakkan turbin dari generator. Salah satu contoh pembangkit listrik dari tenaga panas bumi adalah PLTP Sarula, Sumatera Utara. Bagian atau sisa makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biomasa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi karena berasal dari makhluk hidup. Energi ini dapat terus diperbaharui. Biomasa terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama biogas, berasal dari fermentasi kotoran hewan dengan bantuan bakteri. Gas metana yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Yang kedua bioetanol, berasal dari pengolahan gula tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Yang ketiga, biodiesel. Berasal dari pengolahan tanaman seperti sawit dan kelapa, biodiesel bisa digunakan sebagai pengganti solar. Selain mengganti energi fosil dengan biomasa, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga mengganti bahan bakar minyak menjadi listrik. Contohnya, mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen. Perbedaan pada ketiga mobil adalah sumber listriknya. Mobil listrik mendapatkan listriknya langsung dari stasiun pengisian daya yang kemudian disimpan dalam baterai. Mobil surya mendapatkan listrik dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Sedangkan mobil hidrogen mendapatkan listrik dari cas elektrokimia gas hidrogen dalam sel bahan bakar. Teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Proses pulping bertujuan untuk mendapatkan selulosa lava dari kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku kertas. Pada biopulping, bahan kimia untuk mengekstrak selulosa diganti dengan jamur kepang sehingga prosesnya lebih alami dan ramah lingkungan. Teknologi dikembangkan juga untuk menjaga kelestarian lingkungan secara langsung.
Fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan atau menguraikan limbah berbahaya dengan menggunakan tanaman tertentu seperti eceng gondok dan hanjuang. Biopori digunakan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Biopori dapat mencegah banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Teknik pengolahan air sederhana dapat menggunakan beberapa lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabut kelapa, dan spons. Air akan melewati lapisan-lapisan tersebut dan tersaring sehingga dihasilkan air bersih. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dengan teknologi osmosis balik. Teknologi ini mengubah air laut menjadi air tawar. Prinsipnya, dengan memberikan tekanan dari luar, air dari larutan yang pekat akan mengalir ke larutan yang encer. Air dari air laut akan mengalir dan lolos dari semi-permeable, sedangkan garam tidak bisa lolos dan terpisah dari air. Setelah belajar dari teknologi ramah lingkungan, kita bisa mengetahui kalau aktivitas sehari-hari kita ternyata banyak menyumbangkan kerusakan lingkungan. Karena kita harus tetap beraktivitas, kita bisa melakukan hal-hal yang mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Contohnya, menggunakan kendaraan umum atau sepeda, serta menghemat penggunaan listrik dan air. Kita juga bisa bersyukur sudah ada banyak teknologi ramah lingkungan dan mendukung teknologi ini kalau memang sudah ada di lingkungan sekitar. Sikap ini yang namanya berakhlak pada alam dan berakhlak pada sesama manusia, yang salah satu profil Pancasila. Yuk, mari kita kembangkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.